Wah Bu Jenny, terima kasih loh Bu telah mengundang saya ke sini. Tahu gak kenapa? Kenapa? Karena saya tuh kangen banget jalan-jalan ke Jepang. Oh oke. Kan sekarang masih belum boleh. Belum boleh karena ya, pandemi. Yes. Tapi di Zora BSD ini suasananya zen banget. Oh. Iya, saya merasa kayak lagi di onsen Kyoto. Jadi bisa memberikan suasana liburan gitu ya? Refreshing. Betul. Wah ini Zora BSD, suasananya sangat zen dan saya senang banget karena ini adalah clubhouse yang baru saja diresmikan. Iya, betul. Apa saja fasilitasnya Bu di sini, clubhouse ini? Banyak banget. Salah satunya adalah kita menghadirkan onsen yang pertama kali hadir di BSD City. Onsen pertama kali, Iya. wow, saya suka Itu kan sekali onsen. salah satu ikon ya dari Iya. Jepangnya untuk kesehatan. Nah ini kita hadirkan di BSD, which is ada di Zora. Betul, dan juga kalau saya tadi udah keliling-keliling Bu, ada banyak sekali di antaranya nih, saya mencatat loh di sini. Apa saja fasilitas saking banyaknya. Iya, oke, apa ada aja open kitchen. Yes, betul. Sekarang kan penting ya untuk Iya. kemudian punya open kitchen, kolam renang, Iya. gimnasium, Iya. studio, dan juga onsen. Tapi Iya. ada juga selain ini Bu, Apa tuh? itu narasumber kita pada hari ini. Oh iya, Yang iya kita undang. benar-benar. Itu dia. Mana dia? Ada di mana ya? Nih ada di sini deh. Ya Mereka ampun, lagi ngeliatin apaan sih di ternyata sini? ada di situ. Mereka lagi ngeliatin apa Bu? Oh ini ada kolam. Ada coba. Ada kolam ikan, Ini kolam ikan koi. Betul. Jepang banget. Betul, suasananya kita bawa seperti itu. Betul. Benar. Jadi bukan cuma namanya, mungkin namanya suasana, tapi juga experience ya. Iya betul, Semuanya customer jadi satu. experience-nya dapat untuk bisa merasakan kejepangan yang ada di Kejepangan BSD. ya Bu ya, bener banget tuh. Kita sambil duduk Ibu ya. Yuk, mana? Nah ini narasumber kita udah pada datang di sini. Halo, selamat siang. Selamat siang. Mas Brian apa kabar? Apa kabarnya? Terima kasih Mas Brian. Silakan, Terima kasih, silakan. Sini Mas Budi apa kabar? Mas Budi. Silakan Mas Budi. Halo. Mas Rezi apa kabar? Thank you so much. Silakan duduk ya. Silakan duduk. Waduh. Kita santai-santai. Kita santai banget. Sambil ngobrol. Kita harus sapa dulu para partisipan yang udah bergabung bersama dengan kami. Halo selamat siang ladies and gentlemen. Selamat datang di acara Zora Business Talks. Temanya pada siang hari ini adalah Entrepreneurial Resilience to Future Challenges, persembahan The Zora Beauty of Balance. Pasti lagi pada tepuk tangan Bu sekarang. Iya, tepuk tangan ya, silakan tepuk tangan. Gitu. Terima kasih sampai kedengaran di studio tepuk tangannya. Terima kasih Anda telah menyempatkan diri untuk bergabung bersama dengan kami dengan antusias untuk mengikuti acara pada siang hari ini. Tentunya kami semuanya yang sedang berada di Clubhouse The Zora di BSD City baru saja dibuka khusus untuk para penghuni Zora. Di sini banyak sekali tadi kita sudah bicara, ada onsen, ada open kitchen, ada studio, ada gym, dan ada kolam koi tadi ya Pak ya. Lihat ya di sana kan kolam koinya. Ya, betul. Nah siang hari ini juga sangat spesial karena tadi sudah berbicara dengan saya adalah Ibu Jenny Kurniawan selaku Head of Sales dan Promotion The Zora. Bu Jenny terima kasih. Sama-sama. Terima kasih bergabung bersama dengan saya dan menjelaskan tempat ini. Terima kasih kembali. Nah, yang tidak kalah menarik adalah kita kedatangan 3 orang narasumber, di mana sosok ini yang duduk di sebelah saya adalah sosok pilihan dan inspiratif. Mereka telah berhasil secara real, ada buktinya meneruskan perusahaan keluarga dan mengembangkan bisnis keluarga, yaitu Bapak atau Mas ya, Mas Brian Tilaar, Mas Rezi Arifin, dan juga Mas Budi Purnomo. Terima kasih telah hadir di sini. Terima kasih. Dan kami juga mengajak para tamu undangan untuk terus berinteraksi dengan para narasumber. Gampang, ada kolom chat di layar Anda, silakan tekan itu untuk dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Karena hari ini kita tidak hanya berbicara mengenai Zora, Bu. Kita juga akan memberikan insight kepada para participants. Meneruskan bisnis dan mengembangkan tuh sama susahnya loh dengan membangun. Bahkan menurut saya itu lebih susah. Memaintain ya. Mas Brian udah ketawa tuh. Dia udah siap-siap cerita nih. Soalnya selama Bu Marta Tilaar diapain aja gitu ya dari dulu sampai sekarang. Dan kami juga mengajak Anda para tamu undangan yang sudah bergabung untuk mengambil posisi yang nyaman, relax, chill di rumah atau di kantor masing-masing karena banyak sekali pelajaran penting. Dan juga jangan lupa untuk post acara ini di Instagram dengan tag atau mention ke @thezorabsd. Atau tag juga jangan lupa nco.id, double N. Kemudian sertai juga hashtag Zora Business dan The Zora BSD. Nah untuk para tamu undangan yang belum mendaftarkan diri, silakan mendaftarkan melalui link registrasi yang ada di kolom chat. Nah saya akan bicara sedikit mengenai The Zora. The Zora Beauty of Balance kini hadir dengan desain dan konsep kemewahan ala Jepang. Dilengkapi dengan fitur high-tech, high specs, dan high quality dalam rancangan hunian maupun lingkungannya. Serta ini penting sekali, dilengkapi dengan teknologi yang ramah lingkungan dari Jepang yang telah sukses dengan huniannya. Kini The Zora at BSD City akan segera meluncurkan commercial business living terbarunya, tentunya dengan konsep yang sangat istimewa. Ibu Jenny bisa jelaskan ini. Ya, jadi The Zora ini adalah hunian premium yang dibangun oleh Sinar Masland, developer salah satu developer ternama di Indonesia, dan juga Mitsubishi Corporation gitu. Jadi kita gabungan joint venture
Dan kemudian konsepnya kita adalah 3 generasi, di mana kalau kita lihat dari tradisi orang Indonesia itu kan senang berkumpul dalam satu hunian gitu ya. Makan tidak makan asal ngumpul. Asal ngumpul. Sampai ada tagline-nya gitu ya. Nah, ini kita hadirkan untuk memberikan kenyamanan bagi para penghuninya dalam satu hunian. Gitu. Jadi komplit ya Bu. Dan juga saya dengar di sini dibuat memang konsepnya 3 lantai. Betul. 1 lantai untuk generasi. Iya. Dan pakai private lift. Benar, untuk tipe tertentu ya. Betul. Untuk tipe tertentu. Yes. Wow. Betul Bu ya. Karena kalau 2 generasi 1 lantai bisa bahaya juga Bu. Tuh kan Pak Brian ketawa lagi. Ini banyak ceritanya nih pasti ya, nanti tinggal sama Ibu Marta. Tapi yang sekarang kita fokuskan hari ini, saya ingin mengetahui lebih banyak mengenai komersial. Komersial atau commercial business living ya Bu ya? Commercial business Jadi living. maksudnya apa commercial business living? Jadi kalau mungkin orang awam sebutnya ruko ya, tapi kita bilangnya commercial living, business living karena apa? Ruko ini atau bangunan ini akan bisa digunakan untuk komersial, untuk lantai pertama dan kedua kita itu ada sekitar 3,5 lantai dan 4 lantai. Lantai pertama dan kedua kita bisa gunakan untuk area komersial. Kemudian lantai selanjutnya bisa digunakan untuk living area dari ownernya. Jadi memang commercial business living ini kita targetkan bukan hanya untuk komersial secara overall, tapi kita memberikan inspirasi apabila memang ingin memiliki multi talent. Jadi lantai 1, lantai 2 ataupun lantai 3-nya itu bisa disewakan atau dihuni secara berbeda. Gitu. Bisa untuk komersial secara keseluruhan atau untuk area living di bagian atasnya seperti itu. Lalu pertanyaannya apa bedanya Bu dengan komersial business living yang ada juga di BSD di tempat-tempat lain? Saat ini setahu saya ini adalah konsep yang awal yang kita hadirkan di BSD. Gitu. Kalau biasanya yang mungkin bapak-bapak bisa lihat ya, kebanyakan kayak ruko yang ada atau bisnis living, bukan komersial bisnis yang ada di area sini itu ada di boulevard. Gitu ya, di mana areanya memang khusus untuk komersial. Tapi kalau di area The Zora ini areanya lebih private, sehingga kita menghindari kayak hektik area, dan kalau masuk ke daerah ini lebih premium gitu. Dan memang kedepannya area The Zora dan sekitarnya itu akan kita gunakan untuk development lebih premium, apakah itu untuk residensial maupun komersial. Seperti itu. Oh, saya paham sekarang. Berarti moodnya Bu ya. Betul. Moodnya itu berbeda karena kalau kita bekerja di pinggir jalan berdagang pasti moodnya tuh berisik di sana, stres, mungkin ada macetnya juga sekarang di BSD gitu. Tapi juga konsepnya kan cocok Bu dengan sekarang WFA. Kalau menurut saya bukan WFH lagi. Kalau WFH kan work from home, WFH work from everywhere. Oke, betul. Ya kan, bisa di lantai 1, lantai 2, lantai 3, terserah Ibu. Bagus kan Bu ya? Jangan lupa ya Bu ya, nanti saya kalau pindah sini kita tetangga. Nah tapi targetnya siapa Bu? Target investor dari commercial business living ini, apakah mereka siapa saja yang kemudian cocok di sini? Sebenarnya bisa siapa saja yang kita targetkan untuk membeli area kita, tapi yang pasti adalah residensial sekitar dari The Zora. Karena apa? Kalau mereka ingin memiliki area bisnis itu tidak jauh dengan residensial mereka. Gitu. Kalau misalnya tinggalnya di The Zora tapi kemudian bisnis di Jakarta kan itu makan waktu biasanya. Tapi mereka bisa membuka usaha mereka di The Zora yang dekat dengan residensial mereka. Oke, bagus Bu. Ini kayaknya semuanya cocok nih pada menjadi tetangga di The Zora. Mungkin kecuali Mas Budi karena kerjanya mesti ke airport lounge ya. Ke berbagai daerah di Indonesia untuk mantau. Betul ya. Tapi kan enak juga Mas, kan dekat sama airport. Betul. Iya kan, dekat juga sama airport. Kapan Bu? Nah ini pertanyaan nih, misalnya ini tricky question sebenarnya. Pertanyaan kapan sih kita harus, kapan waktu yang tepat untuk kita invest di bidang properti? Karena kita tahu properti kan salah satu sektor yang terdampak sekali dengan pandemi COVID-19. Tapi sekarang ekonomi udah picking up, puji Tuhan. Tapi is it the right time to buy? Kalau ditanya kapan, itu setiap saat. Dan pastinya kalau untuk commercial business living kita adalah saat ini. Kenapa? Karena kita selalu memberikan promo yang menarik karena ini baru perdana dan kemudian keuntungan ekstra bagi customer kami. Sehingga kalau istilahnya siapa cepat dia pasti mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Momentumnya jangan sampai hilang. Jangan sampai hilang, jangan sampai ketinggalan. Karena kita juga memasarkan unit yang limited. Limited unit. Betul, sangat amat terbatas.
Wow, oke, ini udah menarik nih Bu. Ini saya juga menarik, tapi saya pengen lihat lagi lebih jelas mengenai commercial business living di The Zora. Coba kalau kita lihat dari video yang sudah disequence tim berikut ini. Nah itu adalah sekilas saja, tapi sebenarnya bisa saya pastikan bahwa experience di tempat aslinya tuh lebih menyenangkan Bu. Iya. Lebih berbeda dibandingkan dengan yang kita tangkap di video. Betul, saya mengundang Bapak Ibu untuk bisa hadir dan customer experience sendiri Betul. di lingkungan The Zora. Nah kalau misal Bapak dan Ibu, ladies and gentlemen, kalian punya pertanyaan silakan untuk tulis di kolom chat, nanti akan kita bahas. Pertanyaan untuk siapa saja, kalau kita tadi telah bahas mengenai Zora, bisa untuk ditujukan kepada Ibu Jenny nanti ya Bu ya. Yes. Tapi akan saya tambahkan sedikit nih informasi yang mungkin tadi belum sempat dibicarakan maupun juga belum sempat di video. Anda tidak akan salah untuk memilih The Zora, selain sebagai hunian, investasi di commercial business living juga tidak kalah menarik. Dikembangkan di hunian eksklusif high-end di BSD City, kawasan komersial telah menjadi destinasi baru bagi masyarakat modern. Perkembangan kedepannya akan sangat pesat. Kita sebut saja dari coffee shop, cafe, fashion store, florist, dan masih banyak lagi. Perkembangan kedepannya juga akan dikelilingi 15.526 unit rumah dalam radius 4 km. Betul ya Bu ya? Betul. Jadi menjadi ekosistem sebenarnya. Iya. Kalau misalnya satu bisnis, banyak bisnis pendukung juga pasti orang akan senang. Benar. Karena efisien untuk mereka. Betul. Dan ini hanya berjarak sekitar 10 hingga 15 menit ke 11 kantor bisnis, 11 universitas, dan tentunya commercial business living. The Zora akan menjadi captive market yang hebat. Didesain dengan baik untuk digunakan oleh multi tenant, meningkatkan investasi Anda. Bagi Anda yang mendambakan untuk hidup hemat, disinilah tempat Anda yang tepat untuk memiliki bisnis sekaligus tempat tinggal di satu tempat. Benar juga Bu, ini milenial banget sebenarnya nih. Saya nggak mau ribet, saya mau kerja. Nggak mau jauh-jauh ya? Saya nggak mau juga jauh-jauh, ini bener banget nih. Nah bicara mengenai komersial area, tentu kita akan bicara mengenai para pelaku usahanya. Nah para pelaku usahanya sudah sangat terkenal, sudah hadir bersama dengan kita. Yang pertama saya jelaskan dulu mengenai Mas Brian Tilaar. Mas Brian Tilaar adalah direktur utama dari PT Martina Berto Tbk. Kemudian Chief Communication Officer di Marta Tilaar Group. Dan juga Mas Brian adalah anak tertua dari Ibu Marta Tilaar. Yang memulai karirnya dari program Management Trainee. Wah ini bawah sekali Pak. Management Trainee kan untuk fresh graduate. Betul. Betul ya? Betul. Wow. Dan tidak lama setelah bersama dengan perusahaan 11 tahun, Pak Brian atau Mas Brian dipercaya memimpin perusahaan tersebut pada tahun 2010. Sari Ayu Marta Tilaar adalah merek kosmetik pionir di Indonesia, diproduksi dan dipasarkan oleh PT Martina Berto Tbk. Mas Brian, apa kabar? Terima kasih. Wah ini Bapak hebat sekali nih, dari manajemen trainee kemudian jadi direktur utama. Nanti kita ngobrol-ngobrol ya Pak ya. Kemudian adalah Mas Rezi Arifin. Mas Rezi adalah many things kalau bisa sebut. Tapi yang paling dikenal adalah menjadi salah satu board of directors dari PT Sri Boga Ratu Raya. 2004, grup Sri Boga mengakuisisi master franchise Pizza Hut di Indonesia. Kesukaan saya nih. Saya suka pizzanya. Di bawah PT Sari Melati Kencana. Lalu ada juga ini juga kesukaan saya Bu. Apa tuh? Kalau ke Jepang kita makannya apa? Sushi. Atau udon. Udon. Nah ini yang punya Bu, Mas Rezi ini Marugame Udon. Wow. Nah sejak diakuisisi, perusahaan ini mengalami pertumbuhan pesat dan kini menjadi sebuah perusahaan terbuka. Nah pada tahun 2018, Mas Rezi membuka juga Kayu Clubhouse. Kayu Clubhouse ini adalah sebuah coffee shop didedikasikan untuk para pengendara sepeda untuk semua generasi. Cocok banget nih sekarang. Dia punya visi Bu, sepeda in-nya 2020, 2018 udah ada kafenya. Cocok banget loh sebenarnya daerah sini. Ini kan terkenal dengan Mozia Loop-nya. Yes, betul. Iya benar, iya Mozia Loop. Iya benar. Kalau The Zora itu adalah setengah dari Mozia Loop yang nanti menjadi satu kesatuan Pak. Iya gitu. Cycling family ya? Yes. Oke, good. Cocok banget. Oke, kita selanjutnya ke Mas Budi. Nah, Mas Budi Purnomo adalah CEO dari PT Taurus Gemilang Group. Mas Budi telah berhasil pesat menumbuhkan bisnis secara eksponensial. Sejak tahun 2013, perusahaan mengalami pertumbuhan pesat, eksponensial adalah 350%. Wah, luar biasa sekali Mas Budi, hebat.
PT Taurus Gemilang Group adalah pelopor dan merupakan Operator Executive Lounge Service terbesar di Indonesia. Betul ya? Wow, yang memulai bisnisnya di Surabaya pada tahun 1989. Nah, tidak hanya sebagai Operator Airport Lounge, tapi juga sebagai F&B bisnis, di mana banyak membawa berbagai merek, betul ya? Dan merek itu pasti sudah kita kenal. Nanti kita akan kulik-kulik ya. Nah, sekarang seperti yang saya langsung seperti ini. Siapa di antara mas-mas ini yang dari kecil bercita-cita untuk meneruskan perusahaan keluarga? Nggak ada jawabannya, Bu. Ini ada Pizza Hut, ada baru lama kami, gitu. ini ada Marta Tilaar. Belum kepikir kayaknya. Jawabannya panjang Iya, soalnya. jawabannya panjang ya. Tapi kalau secara singkat ada nggak yang dari dulu cita-citanya berbeda dengan apa yang dijalani sekarang? Oh, kalau saya enggak, Pak. Oh, berarti Bapak cita-cita meneruskan perusahaan keluarga? Iya, jadi memang ceritanya gini ya. Bu Marta Tilaar itu mengarahkan ya. Saya sih senang-senang aja gitu. Jadi waktu dulu itu ada Pekan Raya Jakarta. Iya. Pekan Raya Jakarta yang ada di Monas itu. Itu Iya. tempatnya masih di situ. Dia belum pindah ya. Itu di tahun 80-an sekian gitu. Kan Iya. rame gitu ya. Saya suruh main di situ. Wah, seneng juga tuh lihat orang jualan. Lalu suruh magang lah jadi jadi salesperson. Wah, saya menikmati juga gitu. Wah, Jadi Bapak jadi SPB berarti ya, Sales Promotion Boy pada saat itu. Benar ya Pak ya? Jualan produk Marta Tilaar Iya, betul. di Monas. Iya. Panas-panas loh. itu kan dia bukanya sore, Pak. Sore ke malam ya. Iya, iya. Pekan Raya Jakarta. Iya. Dulu yang masih back to the old days itu. Wow. Kok Jadi- mau Pak? Hah? Kan anak owner. Anak owner kan bukan harusnya ya, biasanya sukanya ya kan ngontrol, supervisi, mandor. Kenapa harus jualan Bapak? Kenapa harus jualan? Mungkin ini kali ya. I don't know ya, ada korelasinya atau enggak ya. Jadi waktu kecil tuh, saya masih SD gitu. Apa yang suka saya nonton? Itu film yang berhubungan dengan militer. Iya, itu hobi ya. Jadi film Perang Dunia Kedua dan sebagainya. Ayah saya tuh yang suka bawa. Nah, saya lihat dan saya mendapat pengarahan gini. Kalau kau nggak seperti itu, jangan berharap kau bisa jadi jenderal bintang 3, bintang 4. Itu. That's good. Jadi saya pikir kalau satu waktu saya mau menjadi somebody apapun, apalagi saya mau terjun sebagai seorang bisnis, ketika saya bukan seperti prajurit awalnya, maka jangan harap itu. Gitu. Iya. Nah, dunia yang seperti itulah yang cukup menginspirasi saya. Nah, saya sekolah, rezeki bisa di Amerika Serikat. Dosennya bilang simple, you lihat semua ya, you begitu selesai, mau GPA you 4.0 semua, jangan harap ada American company yang mau meng-hire you langsung jadi manajer, jangan harap you di itu dulu ya istilahnya digojlok lah gitu. Yeah. Kalau di militer ya you di training dulu tuh yang modal-modal begitu baru you naik gitu. Jadi hal-hal begitu ya yang menginspirasi saya gitu. Berarti Pak atau Mas Brian sebagai management trainee minta atau memang disuruh sebagai management trainee di Marta Tilaar Group? Jadi gini Pak, jadi awalnya saya pikir bahwa sebelum nanti kalau saya ke Indonesia tuh di sana ada bukunya tuh di Career Center itu nyata Pak. Iya. Bahwa Indonesia banyak mencari overseas graduate. Yes. Banyak tuh segini tuh bukunya. Saya buat CV semua kan, ya programnya semua memang ke arah manajemen trainee gitu. Oke. Jadi saya pikir katakanlah saya mau apply di satu multinasional di Indonesia, ya saya mulai dari manajemen trainee itu kan kayak jalan tol ya untuk career path gitu. Nah terus my parents datang graduation mereka bilang di kantor kita juga ada. Ngapain jauh-jauh? Gitu. Ya saya mikir-mikir, wah, tapi itu nyata Pak. Jadi saya pikir daripada saya juga panas-panas ke mana-mana gitu, udah saya langsung main ke kantor saya aja, ke kantor my parents ya, mulai dari manajemen training itu betul. Gitu. Wow. Dan ever since nggak pernah lepas dari, kan ada pindah perusahaan juga kan bisa kan, dan ever since sampai sekarang
loyalitas berada di keluarga. Wah itu hebat loh Pak. Wah ini kalau bisa kita dengar banyak tepuk tangan ini Pak. Saya yakin ya. That quote is really good ya. Kalau kamu nggak jadi prajurit, kamu nggak akan jadi jenderal. Iya. Iya kan? Ada yang punya pengalaman sama, Mas Sama Bu? sih. Sama. Kalau boleh sharing juga, jadi menyangkut yang tadi disampaikan tuh sama persis. Because my family itu kan my dad tuh marine, my mom businessman, business person. So Iya. ada satu disiplin yang diajarin sama bapak, kamu harus begini, nggak boleh telat, harus begini-begini. Ada juga yang mengajar untuk melihat sisi opportunity yang ada. Jadi ini saya dikomen dari kecil. I grew up with that, didisiplinkan tapi juga disuruh lihat, ayo lihat opportunity yang ada. Dan it was good for me ya. Awal-awal waktu masih kecil, ngapain sih harus disiplin gini. Tapi sekarang when I grew up, saya ngerasain, oh ini sesuatu yang memang menjadi terbentuk dan menjadi suatu karakter. Itu dia, keluarga itu penting, upbringingnya dan itu yang diajarkan oleh keluarga itu penting. Betul, ini kedisiplinan ya. Iya. Itu value kedisiplinan itu yang ternyata sangat penting sekali di bisnis gitu ya. Dan bisnis bukan hanya mengenai profit, Betul. margin, tapi disiplin itu dipupuk dari kecil. Jadi emang sedisiplin apa Mas Budi dulu? Tahu sendiri kan anaknya marinir. Iya, makanya banyak disabet gitu. Wah, nggak boleh bilang. Tapi again, it's a good upbringing buat saya jadinya. Saya sekarang ini karena dasar-dasar itu yang saya dapatkan dari kecil. Oke, tapi pemilihan bisnis. Nah, kan memang value sudah ada. Tapi pemilihan bisnisnya kenapa kemudian bersedia untuk melanjutkan bisnis keluarga, yaitu airport lounge service, betul. Jadi di awal itu memang saya dari kecil ibu saya tuh sering bawa ke airport. Lihat-lihat dia melakukan apa yang dia lakukan. F-Geek ya? Jadi saya terus melihat kan, from I was 8 I think, saya melihat itu. Again, my mom bilang, lihat opportunity yang lain ya, Oke. And you know what, Indonesia itu 18.000 pulau. Betul. Cara kita berhubungan itu transportasi, salah satunya adalah airport. From that I see like, huge opportunity. Why stop only in lounge business? Ayo kita kembangkan yang lain. Dari kecil itu juga sudah dipupuk. And I believe karena opportunity yang gitu besar, saya diajarkan untuk melihat opportunity, itu yang saya kejar. Akhirnya, Keren. Ini pasti juga kita dengar banyak tepuk tangan nih Bu ya. Tapi kita juga tepuk tangan juga di sini, keren. Opportunity dari awal. Tapi juga penduduk Indonesia 270 juta manusia, mulutnya juga 270 juta mulut. Makannya Pizza Hut dan juga Morgami juga banyak. Ya kan? Nah, kenapa kemudian di airport? Di airport. Di airport kita ngobrol. Ya kan, di airport. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa juga mau Mas Rezi? Kenapa tidak kemudian banyak lah lulusan Amerika, you can do a lot of things. I guess it's basically at that time pas aku pulang lulus, alhamdulillah lulus gitu kan. Sekolahnya agak sangat susah untuk lulus, susah masuk susah keluar gitu. It's basically aku ngeliat bisnis keluarga nih ya dan again bersyukur sekali it's an unpolished gem gitu loh aku ngeliatnya. Nah at the same time my uncles and my family kan udah di generasi sebelumnya mungkin udah getting older segala macam. Betul. At the same time it's a different kind of iklim bisnisnya berbeda gitu kan. Sekarang kita melihat apa-apa digital marketing gitu misalnya, or branding gitu. Zaman dulu kan it's not something sexy yang diomongin kan, bahkan it's a cost gitu kan iklan. Nah sekarang dengan banyaknya media, apapun channelnya, ini sayang sekali gitu kalau nggak dari keluarga sendiri yang handle gitu kan. Yes, kita tentunya menggunakan banyak staff profesional tentunya mau bule atau enggak gitu. Tapi still the passionnya ini, core-nya ini is family gitu kan. The family starts the business gitu. Jadi ya family-nya ini seharusnya yang meneruskan apapun posisinya gitu. Tetap harus ada andil ya, harus ada core spirit-nya gitu. Let's say jadi misalnya beberapa perusahaan ini dari kakek saya yang memulai gitu kan. Cuman kan mungkin apapun visinya sebelumnya 10-20 years ago pivot. It's different gitu. Apalagi sekarang kita kasarnya jualan ke yang besok-besok umuran anak saya gitu kan. Betul. Hari ini kalau kakek saya ketemu sama anak saya itu pasti nggak nyambung kan. Nah, jadi kan harus ada generasi 1-2 yang memperantarakan gitu kan. Karena kita tetap menjual barang yang sama cuman ke orang-orang, even ke makhluk yang berbeda sekarang gitu. So that's why mungkin ada sedikit peran saya untuk mengkomunikasikan to a totally different alien mungkin gitu kan. Gitu, dengan gadgetnya, dengan TikToknya segala macam. Itu aja sih. Membuat produk menjadi relevan sebenarnya untuk customer sekarang gitu. Tapi kalau misalnya let's say kamu punya pilihan lah, Mas Rezi punya pilihan. Produk yang sama, lebih baik kamu bangun sendiri
Atau kamu teruskan dari orang tua? Karena orang tua punya patron sendiri, punya kultur sendiri, punya orang kepercayaan sendiri, management style sendiri. Dan mungkin juga eranya berbeda. Eranya berbeda, betul. Pola mindsetnya pasti berbeda. Betul. It's harder or easier? Itu challenge sebenarnya. Then again, it's never a clear cut answer sebenarnya, harder or easier. It's a personal choice mungkin ya. Keluarga mungkin, keluarga saya, keluarga bapak, rumah, pasti kan custom-nya beda, cara berpikirnya beda, beliefs-nya beda, gitu kan. Nah, kita dikasih soal yang sama pasti jawabannya beda-beda, gitu kan. Apalagi choices-nya, gitu kan. Taste in women aja mungkin beda-beda. Nah, sekarang suruh jualan barang apapun itu misalnya. Kalau saya di hand over dari keluarga atau orang tua, ya I have that obligation. Even misalnya saya agak keberatan. Maaf, saya jualan misalnya makeup. I don't wear makeup. Tapi ini saya harus jual. Ini barang harus gerak nih. Nggak bisa kelamaan di gudang, lama hancur juga. Gitu kan? Nah, so it's my choice. Tapi dengan cara saya mungkin, dengan flair-nya saya menjual ini. Gitu awalnya. Okay. Yes. So it's easier or harder? There is no clear answer for that. No clear answer, cuman it's harder, yes. It's harder, right? Tapi that's the challenge and that makes it fun mungkin. Menarik. Tapi poinnya menarik loh, Mas Brian. Mas Rezi jualan makanan, which is laki-laki dan perempuan bisa. Tapi kalau jualan produk kecantikan, kosmetik, skincare, itu kan marketnya perempuan sekali. Dan sekarang ada di tangan Mas Brian. Itu shiftingnya bagaimana? Wah, udah siap dengan jawabannya nih. Wah, dia udah kayak yes, pertanyaannya keluar. Akhirnya. Ya, jadi gini Pak, memang terlatih sejak kecil sih, memang. Jadi gini ya, memang jelas saya tidak pakai makeup. Iya. Itu jelas. Iya. Gitu kan. Tapi saya melihat the business prospect, business opportunities. Waktu saya kecil di zaman itu ya, di zaman itu memang saya masuk ke hotel bintang 5 banyak. Kenapa? Ya karena glamor daripada dunia fashion ada di situ Pak. Jadi waktu kecil itu saya udah kenal banyak peragawati cantik, model cantik gitu. Wow. Zaman What a itu. life ya Pak dulu ya. Saya mainnya waktu itu ke Hilton, ke Hotel Indonesia, Hotel Borobudur, Presiden Hotel. Zaman itu kan hotel di dalam DKI Jakarta cuma itu aja. Iya. Untuk market research? Bukan, untuk lihat fashion show. Fashion show, sebab kan the fashion show kan ketat dengan make up kan. Betul. Fashion, Bekat, begitu kan dia make up, hairdo dan sebagainya. Jadi saya udah banyak kenal tuh peragawati cantik lah, ini itu tinggi, macam-macam. Lalu ya itu Pekan Raya Jakarta disuruh bukan disuruh, ada produk baru lah yang namanya pelembut raga. Waktu itu tuh body lotion, actually untuk woman gitu ya. Iya dong. Ya saya dengan percaya diri aja gitu. Jualan kan. itu? Iya. Gimana cara jualannya Pak? Ya, jualan itu ya udah nawarin orang aja datang. Saya ngelihat yang lain ada ya very senior lah, udah levelnya udah managerial pria gitu ya, dia menawarkan diri, saya ngikutin itu. Jadi as simple as that gitu ya. Susah lah kalau saya bilang coba make up itu begini ya susah kan. Tapi kan kalau skincare bisa, kalau hair care bisa, kalau body care bisa kan. Iya. Jadi nggak ada alasan yang lebih unisex lah. Betul. Jadi nggak ada alasan kalau ini saya nggak ngerti produknya, saya harus jualan. Itu nggak ada alasan untuk businessman. Itu sih. Nggak bisa ya Pak? Nggak bisa. Berarti bukan businessman dia. Bahkan di kantor kita juga ada product manager laki, tapi itunya expertise. buat make up dan sebagainya. Jadi bisa-bisa aja gitu. Bisa-bisa aja. Bahkan di banyak company ya, maksudnya yang jauh lebih besar daripada kita, very top CEO itu adalah, padahal produknya produk wanita, the very top CEO, dan itu sukses. Itu adalah seorang pria. Iya betul. Chef, dia pria bukan wanita, tapi very top leader in the oil company, majority male industry itunya wanita gitu. Iya, nggak ada alasan sebenarnya ya. Kalau saya nggak bisa jual karena saya nggak pakai produknya, bukan businessman. Ya, mentalnya nggak di sana. Kalau Mas Budi bagaimana? Kalau kita sih memang F&B itu kan memang tergantung ya. Jadi kita tuh selalu meresearch dulu di awal.
apa yang kita akan lakukan di Jakarta dan Surabaya dan di Bali pun akan berbeda-beda. Karena Indonesia ini taste-nya punya different kind of taste, Bali punya ininya sendiri. Kearifan lokal. Nah, itu benar-benar kita research banget. Di situ memang kita kita akhirnya mengetahui mana-mana seperti apa dan kita masukkan produk-produk yang tepat. Jadi memang from the first generation mereka punya caranya mereka sendiri. Nah, transisi ini yang menurut saya sebenarnya challenging but it's fun karena menyambungkan antara yang tua yang dulu berjasa dengan yang muda-muda yang punya potensi dan ilmu yang baru. It was fun for me untuk gabungkan dan saya kebetulan waktu itu juga masih energi ya udah kita gabungkan dan hasilnya luar biasa. Nah, kalau digabungkan pasti suka tidak suka pasti ada tubrukan ya. Ya kan? Nah, ketawanya Mas Brian ini khas banget ya. Pasti ada tubrukan, suka nggak suka loh karena ya Big Bang Theory juga dari tubrukan gitu kan, menghasilkan sebuah kehidupan. Tubrukannya apa pada saat itu? Kita bicara tubrukan mungkin agak terlalu jauh ya kalau di ini saya, but it's just to mix and match antara culture yang lama dengan culture kita yang baru. Dulu keluarga itu kan lebih ngobrol, lebih ini keputusan apa, kalau yang baru itu kan kayak taktis apa segala macam dan menggabungkan ini susah. Kebetulan saya setuju kita mengkomunikasikan lah antara orang-orang lama. Ingat mereka berjasa loh. Perusahaan ini besar juga andilnya mereka. Tapi mereka juga butuh nih bantuan yang muda-muda. I agree again with you. Karena kedepannya yang muda-muda inilah yang merupakan challenge-nya situ. Bentrokannya di situ tapi menurut saya malah itu menggabungkan itu jadi sesuatu yang cantik hasilnya. Oke, Mas Budi ini sekrupnya masih kenceng nih. Belum ada rahasia-rahasianya yang di-spill. Kalau Mas Rezi ini kayaknya udah kendor dikit nih. Bagi selalu dong, kendor. Ya selalu kendor. Bagi dong tubrukannya kayak gimana di keluarga. Kan dari kakek loh. Berarti di antara bertiga, Mas Rezi yang paling panjang sebenarnya. Udah generasi ketiga kan? Yes. Yes, kalau Mas Brian dan Mas Budi generasi kedua. Tubrukannya 2 kali loh. Sebenarnya mungkin ngomongin era sebenarnya bukan ke berapa generasi sekarang gitu dan aku di mana place in time-nya gitu tapi basically is eranya zaman perang apa enggak waktu itu udah merdeka atau belum. Indonesia kan it's a small history kan sebenarnya kan kita literally beda banget baru aja merdeka dibanding Amerika tahun 18-an. Nah jadi dari kita merdeka kakek saya ikut perang dan lain-lain dan tren marketnya jauh berubah yang dari dulunya misalnya beras aja susah harus import bahkan gitu tiba-tiba terbukalah ekonomi ini besar sekali dan tiba-tiba even rakyatnya juga wow ini space-nya besar sekali kita mesti ngapain nih sekarang. Nah dan disitulah akhirnya terjadi sebuah krisis 98 dan segala macam karena emang in a way Indonesia ini kita nggak siap sebenarnya untuk dikasih uang dan opportunity sebanyak itu tanpa kontrol yang jelas mungkin. Not to be political, cuma basically keluarga saya pelan-pelan memilih niche market mana. Karena harus pilih, kita nggak bisa ambil aja semuanya gitu. No, because there has to be focus. Even one of the challenges di keluarga is focus sebenarnya. Anak 3 sama anak 10 kan pasti choices-nya lebih banyak gitu kan. Maunya lebih aneh-aneh lagi yang anak 10 gitu kan. Belum cowok, belum cewek, belum tua mau muda. Generasinya beda-beda. Nah jadi tergantung size-nya, challenge-nya akan mengikuti. Challenge generasi keduanya, generasi ibu saya, itu berempat, bersaudara. So let's say it's a medium level of choices. Tapi menurut saya di mata saya generasi saya ini melihat ini masih terlalu banyak gitu. You need to focus gitu. Otherwise buang-buang resources, buang-buang waktu juga. Kita kepalanya cuma satu, tapi kok mainannya terlalu banyak. Ini gitu. Pemilihan apa sih? Pemilihan sektor bisnis, pemilihan pemimpin atau pemilihan? Sebenarnya lebih ke investmentnya. Saya punya dana sekian, saya mau beli mainan apa aja. Nah tapi saya ngerti nggak semua ini gitu. Kalau nggak ngerti atau setengah-setengah, mendingan jangan. Satu aja yang saya ngerti dan itu yang harus digedein. Benar. Daripada punya 10 peribahasanya 10-20 burung di tangan, cuman kalau lepas semua besok-besok kan cuma gitu. Jadi mendingan punya 1-2 aja. Berarti challenge-nya adalah menolak godaan. Menolak godaan, betul.
menolak opportunity, menolak bisikan teman-teman, ya kan? Proposal-proposal. Startup aja gitu ya. Startup ini aja bagus nih. Cryptocurrency aja. No, jangan. So itu yang saya ngelihat pelajaran mungkin saya ngambil. I'm not saying anything it's negative, tapi oke, ini contoh bagus saya ambil. Ini contoh kurang baik karena tuh kelihatan, lihat sendiri kan akhirnya gimana. Iya. Nah, so itu ya pintar-pintarnya saya gitu ya. Iya benar ya. Untuk memilih dan jaga benar gitu. Iya. What you decide and your choice itu, karena ini will have a long term effect gitu. Nggak ke saya sendiri atau keluarga, cuman ke orang-orang banyak karyawannya juga kan. Iya benar. Well, that's a good point ya. Menolak godaan. Milenial banget. Milenial banget. Milenial. Iya kan? Like everything can be cuan kan sekarang. Oh iya betul. Iya, semua bisa cuan. Tapi fokus investment itu kan nggak main-main. Karena ini adalah duit publik juga kan. Betul aja di sana. Tapi aku pengen tahu juga ya, apakah kayak misalnya generasi kedua dari teman-teman sekalian itu menginterfere cukup jauh dalam memberikan keputusan? Coba kalau Mas Brian deh, kan ini namanya perusahaan ibu nih, Martha Tilaar gitu ya. Kalau diinterfere sampai sejauh mana? Karena nama ibu yang dibawa-bawa kemana-mana. Betul, karena kan kita udah, let's say udah generasi kedua atau kita yang mengendalikan gitu kan ya. Tapi kan mungkin dari sisi mereka bisnisnya mungkin udah jalan, intuisinya, kemudian mereka kayak punya mandatory, let's say kamu tuh harusnya begini karena berdasarkan pengalaman gitu. Sejauh mana bisa flexibility dari kita untuk bisa menerima interfere mereka gitu. Oke. Ya kalau pengalaman saya, contoh misalnya dulu mengenai market research lah, di mana Bu Martha Tilaar masih aktif gitu ya, punya angan-angan banyak mengenai produk dan sebagainya. Tetapi ya harus di-drill terus gitu bahwa siapa yang di-drill Pak? Yang punya ide, yang punya ide, which is Bu Martha Tilaar kan, bahwa market itu berbeda gitu. Yang beli kan market, bukan internal kita gitu ya. Jadi mau nggak mau ya itu sederhana ya. Misalnya focus group of discussions bahwa market research itu mesti dilakukan dalam gitu. Sebab yang memberikan bisnis tuh mereka gitu. Sebab memang background awal-awal kan apa yang perusahaan mau, apa yang manajemen mau, apa yang shareholder mau tuh pasti jalan di pasar gitu. Tapi makin banyak produk, makin kompetitif tuh landscape, nggak bisa lagi begitu gitu. Itu satu ya. Lalu juga waktu kita mau going public juga saya bilang gini aja, saya bilang actionnya Bu Martha Tilaar kalau ditanya-tanya orang udah bilang aja itu tanya aja tuh ke Brian Tilaar tuh gitu. Jadi kalau ditanya hal misalnya kan biasa ya Pak, kalau perusahaan going public gitu kan, harga saham turun naik dan udah jangan pusing, saya yang pasang badan, saya bilang gitu ya gitu. Jadi ya ibaratnya gini Pak, sederhananya gini saya ngomong, Bu Martha Tilaar itu very social entrepreneur gitu ya. Saya ya ethical capitalist ya. Kurang ethical capitalist Republican guy. Kurang lebih. Jadi gitu. Lalu contoh ya, Bu Martha Tilaar menyebutnya kalau manusia karyawan tuh bukan aset. Bukan aset. Itu ya bagian dari keluarga gitu ya. Ya compromise-nya gini, bahwa ya manusia adalah di dalam perusahaan adalah aset gitu. Aset yang memberikan kontribusi kepada bisnis. Bisnis untuk siapa? Untuk stakeholder. Siapa tuh stakeholder? Ya ada karyawannya, ada masyarakat sekitar. Kalau dia perusahaan going public ada investor publik dan sebagainya. Ada masyarakat sekitar, ada karyawan, ya semuanya. Ada ke negara dengan membayar pajak dan sebagainya gitu. Jadi ya aset. Nah, ketika kita harus katakanlah mempensiunkan dini karyawan, kalau itu harus dilakukan ya kita lakukan gitu ya. Ya tentunya dengan ada caranya gitu kan.
ya kita berikan haknya sesuai dengan peraturan tenaga kerja yang berlaku. Nah setelah itu bukan berarti kita musuhan dengan karyawan yang kita pensiun dini, ya kita tetap berkawan tapi bukan dalam professional work, kan gitu ya. Kalau musuhan dengan Ibu Martha Tilaar pernah nggak? Karena kalau musuhan dengan Ibu sendiri karena masalah bisnis pernah nggak? Oh enggak. Oh, saya pikir sering. Tapi argumen memang iya. Argumen iya memang. Argumen iya. Artinya bukan hanya itu. Almarhum ayah saya adalah seorang pendidik tulen, ya. Ada banyak argumen saya sama dia tentang mengenai education di Indonesia itu banyak, Pak. Itu banyak. Jadi bukan hanya urusan bisnis nih, bukan hanya keluarga. dengan ayah saya juga sama. Saya bilang ayah saya adalah seorang social demokrat gitu. I'm capitalist republican guy. Itu aja. Wow. Itu seninya. Ideologi, Pak. Gimana cara berargumen tidak merusak hubungan keluarga itu tuh pernah nggak di sini ada yang punya pengalaman yang sama? Saya alami juga karena dari awal pada saat masa transisi saya punya visi yang cukup beda. Tapi kan orang tua dengan pengalamannya, dengan ini, bisnisnya ini aja. Dan saya harus berbicara, saya harus memposisikan di mereka. Gimana kalau mereka yang udah punya pengalaman, pasti kan perlu diyakinin dulu. Betul. So I build this trust dan benar-benar profesional, dan saya bilang deh, saya ganti tagline-nya simple. Ini bisnis kekeluargaan yang profesional. Do you agree on that? My parents agree. Jadi kalau profesional gini ya tata caranya. Ada tata cara. Nah kita shareholder meeting baru ya, gitu kan. Baru begini-begini. Tapi benar-benar build that trust dan membuat mereka mengerti bahwa tata caranya itu berbeda. Berarti how-nya itu adalah komunikasi. Iya, betul. Dengan pilih jargon yang benar. Saya agree dengan beliau. Jadi itu ya, apakah ini family business yang semuanya family jadi dalam tanda kutip operationalnya kacau, atau family owned yang professionally run. Ujung-ujungnya kalau dia professionally run, maka rezekinya kan ke family. Iya, betul. Nah, ini ada yang menarik, Pak, family business. Family first atau business first? Which one? Business first. Ya, artinya begini. Ketika business first, kalau bisnis itu running bagus, maka rezekinya kan ke family. Itu. Ya, orang suka bingung ya, family first atau business first. Ada yang bilang family first. Ada yang bilang business first. Tapi cerita di balik itu ya business first. Bisnisnya bagus, kan rezekinya ke family gitu. Tapi kalau family-nya marah? Kenapa? Kalau family-nya marah? Family-nya marah. Ya bisnisnya harus dibuat bagus dong. Iya, kalau marah mah dapet cuan pasti nggak marah gitu kan. Setuju. Agree itu kan. Kayaknya tuh di setiap family emang harus ada figur yang kuatnya emang. Bisa si ibu, bisa si bapak, bisa si om, bisa si kakak yang tertua, yang adiknya atau gimana tuh. Tapi emang harus dipilih, nggak bisa it's not every day, it's sosialis yang kita vote semua rame-rame. Kadang-kadang yang aku perhatiin the small problem in a family business or whatever business that yang di run itu is indecisiveness. Jadi tidak adanya keputusan karena nggak enak. Betul. And itu that cost money, you know. Kultur timur tuh. Nah itu kultur apapun. Iya apapun itu, even in politics gitu kan bisa juga gitu. Mau di negara barat atau timur gitu. Jadi lesson learn-nya buat saya sendiri sih, at least my generation itu kan kita ngelihat one of the reasons kenapa Mark Zuckerberg nggak pernah ganti baju selain warna itunya, karena it's a decision to be made. Karena setiap harinya dia di kantor, dia 1000 decision tiap hari, dia nggak mau masalah baju doang jadi pusing, gitu, makan waktu jadi ribet kan. Bener. Nah, and then in the family setting di meja makan nih, abis dari kantor nih pulang rame-rame nih kan, management meetingnya di meja makan, udah gitu ya apapun yang didiskusikan tetap harus ada decision gitu loh. Even though we're still a family, and then aku percaya family itu tetap ada progresnya gitu, just like di bisnis gitu kan, nggak cuma family huru hahaha doang udah gitu pulang and that's it gitu kan. It shouldn't be just fun and games and loving, yes itu pasti gitu, tapi kan tetap ini kan harus ada kompor yang nyala terus kan.
So let's all contribute to this kompor because ini buat kita juga besok-besok kita mau makan di mana gitu. Soalnya kan kita akan sering pasti dengar, aduh ada saudara ini kasiannya dia kenapa whatever it is gitu. Bagus kita bisa tolong, tapi kan tolongnya itu kan kita perlu sumber resource juga kan. Betul. Jadi aku sih selalu goalnya itu udah gedein dulu your golden goose-nya ini. So it gets so big, ya udah kita tinggal petikin telurnya aja tiap hari, but don't cut the golden goose gitu. Gitu aja. Iya. In order to make the business run kan sebenarnya ada keputusan yang diterima ya. Betul kan, keputusan diterima kalau ini adalah penerusnya, he is the CEO, yang lainnya mungkin kakaknya, apalagi yang senior merasa lebih tua, legowo gitu kan, nggak cawe-cawe. Tapi kan ini juga tricky nih, saya tahu nih di banyak perusahaan itu kan tricky, 1 generasi 2 generasi gitu. Ini kebetulan yang duduk di sini adalah kepala key people yang terpilih untuk duduk gitu ya. Tapi ada gak sih kayak gak enak juga sama saudara saya kan itu lebih senior. Harusnya dia tuh karena dia sama papa saya lebih dekat. Things like that lah itu. Pernah gak sih kayak gitu? Atau gimana cara overcome the challenge? I think di awal mungkin karena saya mungkin anak paling muda ya. Bungsu. Bungsu. Nah, enak gak sama kakak-kakak? Ada sih perasaan seperti itu. Cuma again because this is family, yang saya lihat adalah bagaimana suatu keputusan ini diberikan kepada saya bisa menjaga the whole family untuk tetap lebih baik dan lebih bagus kan. Ini ada amanah gitu. Ya, udah amanah, ya udah kebetulan bisnis pekerjaan yang saya udah diberikan, ya udah saya akan bantu supaya nggak ada feel guilty, tapi saya juga kehidupan mereka juga terbantu oleh kita semua itu. Tanggung jawab lah gitu ya. Gitu. Mungkin lebih kayak dealing with the customer aja kayaknya. But it's your family, it's your brother, your sister, your whoever gitu kan. Oke, you maunya apa gitu kan? Mau kerja atau enggak? Kasarnya gitu. Maksudnya bukannya secara kasar atau secara gamblang. Cuman maksudnya, I know kita semua mau contribute. This is our baby soalnya kan. Cuman rela nggak kalau baby ini akan lebih sehat di tangan orang lain? Yes. Itu aja. Rela nggak? Kita dokter-dokteran tapi kita bukan lulusan dokter juga. And then we want to grow this. Oh kasih ini, kasih itu, obatnya ini. Udah tinggalin aja. Leave it to the professionals misalnya gitu. And then we'll see our baby udah jadi remaja nantinya. So proses itu sendiri kan it takes legowo juga kan. Let go gitu loh. Itu. And that decision to let go aja is a big decision yang akan membantu this company, baby, betul. In the next millennium. Yes. When to let go juga penting banget. Ada nggak Pak pengalaman? Kenapa? Ya ada tidak pengalaman dengan kapan let go dari apalagi ibu gitu kan, yang namanya menjadi nama perusahaan gitu ya. Let go terhadap kontrol perusahaan sama Mas Brian. Oh ya, itu ada ya. Jadi kan dengan Bu Martatilat makin berusia juga kan udah nggak bisa lagi ya day to day management. Tapi memang day to day management dari dulu juga itu kita banyak hire independent professionals untuk help gitu. Jadi managing director dan sebagainya itu independent professional. Nah kita kan belajar lah dari dia gitu. Nah satu waktu kita jadi direktur utama, lalu managing director ada my brother sekarang gitu. Jadi ya selain itu ada vice managing director juga independent professional. Jadi ya intinya adalah bagaimana kita kerjasama aja sih. Yang bagus gitu ya. Bukan sesuatu yang yang personal gitu, tapi apalagi kalau dia public company ya itu adalah for the sake for the company. Ujungnya kalau sake for the company ya shareholder siapapun kan dia akan terima hasilnya dari betul. The business first. Yes, business first benar. Intinya Pak kalau cuan mah nggak ribut ya. Ya intinya kalau cuan itu nggak ribut. Jadi, tapi kan tanggung jawab beban itu kan besar loh. Kalau nggak cuan bukan hanya shareholder saya yang kena marah, keluarga saya kena marah. Itu yang makanya dibilang harder. Betul. Bebannya lebih banyak. Although on the different extreme, gimana kalau anak saya, cucu saya nggak menerusin? It's also a possibility kan? Iya. Kasarnya mereka sandang pangan papan udah aman. Iya. Oke. One day I will have to say ke anak saya atau cucu saya nih, ini company ayah atau kakek yang bikin nih. Sekarang kamu terusin ya. Nggak mau. Saya mau jadi artis. Saya mau jadi YouTuber. Saya mau jadi apapun itu. Oke, saya nggak mau. Saya nggak tertarik dengan
usaha keluarga saya. Leave it to professional, saya cuman apapun itu saya nggak mau saya mau ada career path sendiri gitu. Iya. Dan kita nggak bisa memaksa kan. Betul. Ada yang profesional, ada yang entrepreneur. Iya. Tapi either those two, it still leaves a gap juga mau decide untuk terusin atau enggak kan. And that's the harder decision juga di kitanya kan. Betul. Apakah kita sedih, marah, terus ngambek, terus nggak mau makan bareng lagi, nggak mau ketemu, nggak mau telepon, Iya. or ya udah fine. Apapun itu, I will support you in apapun yang kamu akan jalankan. Tidak ada hubungannya sama perusahaan keluarga, tapi still as the family. Nah, family instinct ya baru kembali lagi berjalan. Kita supportnya gimana caranya? Syukur-syukur kita bisa collaborate, ya kan? Tapi kan it takes in a way an entrepreneur mindset kan. Betul. Untuk bisa ngelihat family or not gitu. How do we collaborate gitu kan? Is it okay for you Oh yes. to have, misalnya kalau anak-anak nggak mau terusin, is it okay for you? Yes, I cannot force them. Misalnya, ya maksudnya one day gitu ya. Iya. Karena sekarang kasarnya anak saya SMP, tadi aku baru ngomongin, dia kuliah aja saya nggak tahu mungkin jurusannya, karena mungkin jurusannya belum diciptakan. Right? Karena Belum terjadi. iya terlalu rapid sekali kan perubahan-perubahan ini, sekarang, iya. trends, teknologi, society, politics, apapun itu mungkin akan diciptakan 10, 20 jurusan baru di sekolah manapun itu, dan dia mau ngambil salah satu itu yang saya belum pernah dengar saat ini, ya gimana saya mau seolah-olah mau menentukan nasibnya dia kalau saya nggak tahu masa depan saya aja nih masih bisa jualan nggak nih barang ini nih besok-besok gitu. Iya. Tapi kan solid lah. I mean perusahaan ini kan semua solid. F&B, airport, semua pasti butuh. Produk kecantikan kan sampai kapanpun saya rasa ya orang udah tinggal di rumah nggak keluar rumah juga pasti butuh barang-barang ini kan. I mean nggak akan bisa mati gitu kan. Di Pizza Hut sendiri, even in Marugame juga, kan we always try to innovate kan, with the menus. Pizza Hut yang pertama kali di Pondok Indah, let's say, yang di lapangan tenis tuh yang masih bener-bener hut old gitu school kan. banget itu. Itu sebenarnya pizzanya beda sama yang sekarang gitu kan. And then the fact that kita harus, the team, had to create American favorite itu bukan dari Amerika, itu buatan orang Indonesia. American favorite. Namanya ya. Inilah namanya. Kalau Jakarta favorite nggak laku. Nggak ada. Dan di Amerika nggak ada namanya American favorite gitu kan. Nggak ada American Jadi favorite, emang ya. inovasi-inovasi itu sekalipun brand payung brand itu sama, tapi inovasi itu kan harus ada terus gitu kan. Otherwise mereka akan ke kompetitor, ke rasa-rasa yang lebih baru lagi. Betul. Apalagi sekarang Instagram apa-apa ada baru foto, share gitu kan. Nah, we try to capitalize on that gitu loh. Jadi kasih yang baru terus gitu. Nah kalau misalnya service business, airport lounge service, apa yang baru, apa yang bisa diinovasikan dari bisnis ini? Kita dikit aja bicara ya. Ini bisnis pelayanan ya, jadi inovasinya masih banyak sekali yang bisa kita lakukan. Because giving someone service itu kan bisa dari A sampai Z, nggak ada selesainya. Gitu. Mulai dari produk-produk, misalnya kita bisa berkolaborasi dengan Makatilaan, airport lounge, we can kolaborasi produknya. Bikin Itu spa sesuatu barengan. yang baru juga, dan itu nggak stop di situ, banyak lagi kan. Betul. Apalagi memanjakan orang yang stress levelnya kalau lagi berpergian itu tinggi, terus ketemu kita sebagai operator yang bisa memanjakan mereka, pasti mereka customer kita kan pasti akan benar. Jadi banyak ruang sebenarnya. Walaupun juga penduduk dunia lebih banyak gitu kan. I mean banyak kompetisi, saya pikir akan ruang berinovasi lebih dikit sekarang. Benar nggak sih Pak? Iya. Jadi memang gini ya, pandemi yang sekarang kita alami di dunia itu memang betul bahwa negatifnya luar biasa. Iya. Ada nggak positifnya? Positifnya ada. Apa? Banyak. Contoh, contoh bahwa kita jauh lebih melek teknologi sekarang. Dengan ada sesuatu yang negatif, kita yang namanya hukum kepepet tuh, kita akan cari jalan kan, supaya kita survive. Kan gitu ya. Betul. Zoom misalnya. Apa iya sekarang conference harus offline? Bisa kan online? Oh bisa, nyata. Betul. Kayak kita begini, semua mungkin nonton. 1000 yang ngelihat bisa. Kan nggak mesti ada di satu tempat. Anyway, contoh pandemi gitu. Produk kita adalah produk make up ya. Make up itu bisnisnya besar. Nah, make up lagi susah karena orang harus bermasker. Kalau dia nggak bermasker, kita nggak tahu lah. Satu dunia
berapa cases untuk COVID, bermasker aja masih luar biasa. Oke lah. Jadi apa gitu? Ya, yang imunitas, yang bersih-bersih, ya kan? Hygiene. Yang skincare, haircare, bodycare, jamu. Ya itu. Itu yang harus kita gebrak habis. Gitu. Betul. Kalau kita hanya bilang, waduh ini kapan ya pandemi selesai? Kapan ya orang bisa berlipstick dan sebagainya? Wah ini susah ngomong. Mas Bill Gates aja yang baru bubaran kemarin dia bilang Desember 22. Masa kita nunggu 2022 Desember? Iya benar. Nggak bisa kan? Iya. Ya kan gitu. Jadi dengan pandemi ini positifnya adalah ya Tuhan menciptakan manusia dengan banyak akal budi lah. Iya betul. Kalau kita berdoa kepada Tuhan aja, Tuhan juga marah. Geblek amat lu manusia, gue kasih akal budi kemana aja? Dipakai dong. Ya dipakai. Iya, benar. Dipakai, cari jalan dong. Tapi kalau misalnya airport nih, kan larangan terbang aja kan dipersulit Ya, itu atau dulu menarik. di lockdown itu menarik. Nah, berarti how you compensate the loss of revenue? Ya, jadi yang kita lakukan pada saat pandemic, of course itu sudah transportasi down kan. Yes. Tapi kita manajemen juga nggak stop dong. Oke, bener. Apa yang bisa kita lakukan? Apa Mas Budi? Oke, kita lakukan. Oke, let's do F&B in downtown. Tapi di downtown juga meskipun redup, tapi apa yang kita lihat opportunity-nya adalah orang tuh akan keluar, akan trust kalau hygiene-nya bagus. Betul. Jadi yang kita fokuskan tidak hanya di produk saja, tapi hygiene. Dari mulai dia nyampein our outlet apa yang dilakukan, kita benar-benar tunjukin bahwa this is hygiene, orang akan lebih trust, percaya lagi. Oh ya oke. Jadi meskipun airport kita lagi turun, saya melakukan pergerakan kepada downtown. Mungkin tidak kalau misalnya airportnya tidak turun, tidak akan inovasi ke F&B retail. Yes, dengan ini makanya Kepepet. opportunity itu gitu ya. Dengan adanya corona saya harus berpikir oke, what's next. Dengan keadaan ini kita nggak bisa diam. Iya. But eventually pada saat pandemi selesai ternyata nggak sadar, oh ternyata saya grow ya. Ya kan? Dengan berbagai bisnis yang ada ternyata it makes my company bigger. Betul. Karena saya siap masuk ke sana. Kalau pisah sama Marugame, mall sepi, betul kan? Betul. Jadi I guess ini saya mengeneralize aja ya, apa the F&B business itu bukan bisnis makanan. It's an entertainment business. Oke. Kalau makan aja kan bisa masak something di rumah gitu kan, Yes. selesai gitu kan, lapar hilang gitu kan. Yeah. Tapi kita mau ke mall aja kita nyari entertainment. Yeah. Apalagi kalau as a family misalnya si bapak, si ibu mau kemana, si anak mau kemana, udah gitu kita nonton, udah gitu kita makan. That's an entertainment day on a Sunday misalnya di ke mall atau apa. Nah jadi dengan let's say pandemi ini udah setahun lebih nggak kerasa, as tenants rata-rata siapapun yang ada di mall itu mungkin bingung juga apakah keluar dari mall ini suatu pilihan karena kan mall ada jamnya, ada ketatnya peraturan-peraturan. Iya. Nah mungkin salah satu opsinya adalah keluar mall yang mencari commercial area yang lebih bisa menentukan jam-jamnya sendiri dan polisinya sendiri. Gitu. Iya, betul. Bisa sampai malam gitu. Ya maksudnya terbatas gitu ya. Cuman at least mereka bisa memangkas apapun resiko-resikonya kalau masuk ke mall gitu. Betul. Dan semua untuk F&B services saya nggak tahu untuk bioskop ya. Gitu. Karena itu tempatnya besar sekali kan. Cuman sekarang aja bioskop aja sudah bisa digantikan dengan Netflix dan lain-lain. Iya, kan? platform. Jadi emang prioritasnya shifting gitu kan. Betul. Entertainment tetap ada, it's still a big market. Cuman gimana kita belinya beda sekarang. Benar. Servisnya beda, perusahaannya beda. Saya nggak bilang entertainment industri itu mati, enggak kan. Tapi pemain-pemain yang mungkin mati karena berubah dan shift ke pemain-pemain baru yang lebih inovatif. Betul. Jadi harus lebih jeli ya kita. Lebih jeli, benar. Jadi kondisi seperti ini kita semua harus lebih jeli sebagai pelaku. Even though the product still the same ya kita jeli melihatnya ke arah mana. Pasar, betul. Ada silver lining di sana berarti commercial business living akan semakin tren. Mestinya. Oke. Menurut saya ini setelah pandemik itu nggak akan selesai sebenarnya. Maksudnya COVID ini tidak akan selesai. Ikan akan seperti flu biasa aja gitu. Iya. Kita lebih immune lah. It Gitu, never kan. ends, betul. Less risky gitu. Cuman still keparnoan kita terhadap wah harus cuci tangan harus ini itu masih ada. Outdoor space. Ini masih ada gitu untuk beberapa gitu. Cuman karena tetap aja kan vaksin itu kan tidak 100% the silver bulletnya kan. Betul. Nah, tapi that's udah bagian dari life gitu kan. Jadi mall akan buka, tempat-tempat umum akan buka, tapi still that standarisasi kesehatan itu semakin naik gitu. Jujur aja saya selama COVID ini
alhamdulillah nggak pernah sakit. Iya. Karena saya merasa dengan cuci tangan aja saya lebih bersih gitu. Betul. Jadi less virus, less bacteria gitu kan. Iya. Kita menjaga distance gitu kan. Gitu. Iya, betul. Tapi ya itu inovasi-inovasi seperti itu yang khususnya di kesehatan, apapun yang kita akan lakukan ada standar kesehatannya sekarang gitu. Yes. Nanti mau bikin concert, mau bikin rave, mau bikin apapun lagi, ada standarnya gitu. Tapi boleh gitu. Benar-benar. So, Nah, standar bisnis mungkin tidak hanya terpaku pada satu tempat yang besar gitu kan. Jadi tempat-tempat kecil, lebih kecil, ya itu kayak commercial business living gitu ya. Kalau Pak Mas Brian setuju dengan konsep ini? Oh, iya. To predict the future? Yes. Jadi ada satu buku yang menarik. Tapi saya nggak bisa sebutkan. Tapi kalau Anda ke toko buku tuh ada gitu. Jadi pandemi ini banyak sekali membuat shifting. Yes. Dari cara kita di airport, food beverages, cara living dan sebagainya. Buku tuh menarik yang dibuat oleh sahabat saya namanya Pak Yusuf Hadi. Nah itu dia. Jadi very entrepreneurial yang banyak yang kita lakukan. Nah di tempat kita juga. Kita buat apa? Berto Martatilar imunku. Kenapa? Imunitas. Karena itulah yang dicari di saat-saat sekarang. Dan kita bisa lihat ya, bagaimana bisnis kesehatan dan yang menunjang kesehatan boomingnya ampun. Dan dengan pandemi ini memang ini menginspirasi manusia bahwa pentingnya kesehatan yang sebelum-sebelumnya taken for granted. Yes, Itu. betul. Drucker itu dengan pandemi ini juga Pak, saya baca bukunya Drucker. Drucker kan father of management, dia bilang manusia tidak bisa predict the future. Ya sudah, kalau you business ya you predict the future, you buatlah the future itu. Yes, you make the future. You bisa memprediksi future, you buat future itu. Iya. Jangan nunggu prediction future yang nggak tahu nasibnya. Benar. Iya sih. Nah kalau Mas Budi terakhir. Is it like the trend akan seperti itu dan akan mulai banyak retail berdasarkan lokasi yang sekarang sedang tren seperti commercial business living Saya setuju dengan itu karena dengan adanya itu captive market yang ada ya di sekitar itu kan pasti menunjang ya dengan adanya itu menunjang lingkungan di sekitar itu. Iya. Bu Jenny bagaimana Bu kalau kita dengar gini? Jadi harus optimis dong. Iya, optimis. Apalagi kita dengan area yang premium, kemudian kita juga mengeluarkan produk yang premium itu pangsa pasarnya ada, tapi memang kita perlu kayak semacam brand awareness untuk memberikan komunikasi tadi, memberikan informasi bahwa apa yang ada di area kita ini, seperti captive market, apakah itu residential, apakah itu commercial, university, itu kan menjadi satu target kita, itu yang harus kita komunikasikan terus-menerus, seperti itu. Wow. Thank you so much. Kita berikan tepuk tangan nih Bu ya. Ya ini keren banget. Ini sih beneran keren banget. Semuanya insight-nya bagus banget sih. I mean it's not easy ya Pak ya kehidupan seperti ini. Karena paradigma orang adalah, enak bokap lu yang buat. Nyokap lo yang buat, cobain aja, belum tentu dia bisa masuk ke dalam bisnis keluarga. But thank you so much Mas Rezi, thank you banget. Mas Brian, thank you banget. Mas Budi, thank you banget. Terima kasih buat insight dan juga seluruh ilmunya. Saking serunya dan saking jelasnya Bu, jadi Q&A kita skip aja ya. Karena sudah cukup gitu ya, semuanya sudah memberikan penjelasan. Thank you so much untuk para partisipan yang sudah hadir. Dan terima kasih kami ucapkan untuk semuanya yang telah hadir di Business Talks, Entrepreneur, Resilience for Future Challenges, persembahan The Zora Beauty of Balance. Dan terima kasih atas semua waktu. Jangan lupa untuk mention dan tag The Zora BSD dan n.co.id dengan hashtag Zora Business dan The Zora BSD. Selamat siang, stay safe, selamat ngabuburit bagi yang puasa, dan have a wonderful afternoon. Kita ketemu lagi di talk show lainnya. Dadah, thank you.